Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ferry Friendsar Nasution dengan NPM C1C022680. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang kedua. Yang pertama tadi sudah di video sebelumnya. Yang kedua ini kita akan membahas tentang IT for Business atau ilmu teknologi informasi untuk bisnis. Di sini saya akan memulai dari pengantarnya. Yang pertama, pengantar IT for Business atau teknologi informasi for Business itu mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi dalam konteks bisnis. Hal ini mencakup penerapan teknologi, perangkat lunak, dan infrastruktur komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kinerja organisasi. Ada beberapa aspek penting dalam IT for Business ini. Yang pertama, ada peran IT dalam bisnis. IT berperan dalam mendukung operasi sehari-hari, pengelolaan data dan informasi, komunikasi, pengambilan keputusan, pemasaran, dan strategi bisnis. Hal ini membantu organisasi untuk beroperasi secara lebih efisien, beradaptasi dengan perubahan pasar, dan mencapai keunggulan kompetitif. Yang kedua, infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur IT ini meliputi perangkat keras seperti komputer, server, jaringan, dan perangkat penyimpanan. Yang kedua, meliputi perangkat lunak. Dalam perangkat lunak ini terdapat beberapa seperti sistem operasi, aplikasi bisnis, dan basis data, serta jaringan komunikasi dan keamanan. Selanjutnya itu ada sistem informasi bisnis. Sistem informasi bisnis atau bisa disebut SIB adalah kumpulan alat, teknologi, dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisa, dan menyajikan informasi bisnis. Ada beberapa komponen utama dari sistem informasi bisnis ini. Yang pertama ada basis data. Basis data ini adalah penyimpanan struktur data yang terorganisir dengan baik. Basis data menyediakan akses dan pengelolaan data yang efisien untuk mendukung kebutuhan informasi bisnis. Yang kedua, ada aplikasi bisnis. Aplikasi bisnis ini adalah perangkat lunak yang dikembangkan khusus untuk memenuhi kebutuhan bisnis tertentu. Contohnya termasuk sistem manajemen keuangan, sistem manajemen sumber daya manusia, sistem manajemen rantai pasokan, dan sistem manajemen hubungan pelanggan. Yang ketiga ada analitik bisnis. Analitik bisnis ini melibatkan penggunaan teknik dan alat untuk menganalisis data bisnis dan mendapatkan wawasan yang berharga. Ini termasuk analisis data, statistik, pemodelan prediktif, dan visualisasi data. Selanjutnya kita akan membahas tentang e-commerce dan e-business. Apa sih e-commerce dan e-business itu? E-commerce itu adalah perdagangan elektronik, yang artinya semua perdagangan itu tidak lagi secara offline, semuanya itu online, dia ada di genggaman kita. Kalau untuk e-business itu ya seperti kita menjalankan bisnis tapi lewat handphone, dia itu sebenarnya 11-12 dengan e-commerce. Tapi e-commerce itu seperti kayak toko jualan. Kalau e-business itu kita mau bisnis apa sudah ada di genggaman kita. E-commerce dan e-business ini melibatkan penggunaan teknologi informasi dan internet untuk melakukan transaksi bisnis yang beroperasi secara digital. Dan ada beberapa komponen yang terkait dengan e-commerce dan e-business ini. Yang pertama, ada situs web dan toko online. Seperti yang saya bilang tadi, e-commerce itu sudah ada genggaman tiket kita seperti toko online. Situs web dan toko online digunakan untuk mempromosikan produk, menjual barang dan jasa, serta memfasilitasi transaksi bisnis secara elektronik. Selanjutnya ada pembayaran elektronik. Pembayaran ini melibatkan penggunaan metode pembayaran digital seperti kartu kredit, transfer bank online, dompet digital, dan platform pembayaran elektronik. Yang ketiga ada logistik dan manajemen rantai pasokan. Apa sih logistik dan manajemen rantai pasokan itu? TI atau IT sekarang itu memainkan peran penting dalam mengelola rantai pasokan dan logistik. Sistem manajemen rantai pasokan ini membantu dalam pengelolaan persediaan, pemantauan pengiriman, dan optimisasi proses logistik. Yang keempat, atau selanjutnya ada keamanan informasi dan
privacy. Keamanan informasi dan privasi adalah aspek penting dalam IT for business atau informasi teknologi for business. Organisasi perlu melindungi data dan informasi yang sensitif agar terhindar dari ancaman keamanan seperti serangan cyber, pencurian identitas, atau kebocoran data. Di sini dalam keamanan informasi dan privasi ini terbagi 3. Yang pertama, keamanan jaringan dan sistem melibatkan penggunaan kebijakan keamanan, firewall, enkripsi data, dan sistem deteksi ancaman untuk melindungi jaringan dan sistem komputer dari serangan. Kedua, ada kebijakan privasi dan kepatuhan. Organisasi perlu mematuhi peraturan privasi dan melindungi data pribadi pelanggan. Ini termasuk penerapan kebijakan privasi yang tepat, penggunaan izin data, dan pengelolaan persetujuan pelanggan. Yang ketiga, kesadaran keamanan. Kesadaran keamanan informasi dan pelatihan bagi karyawan penting untuk mengurangi risiko keamanan. Karyawan perlu diberikan pengetahuan serta keterampilan untuk mengidentifikasi dan mengatasi ancaman keamanan. Dalam dunia bisnis yang didukung oleh TI ini, pemahaman konsep IT for business menjadi sangat penting bagi organisasi manapun. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan operasi, meningkatkan efisiensi, dan memanfaatkan peluang bisnis yang baru dan menjaga keamanan privasi informasi. Kebanyakan sekarang kan sudah menggunakan IT. Nah, di sini jadi kebanyakan orang itu mengatakan dunia akan digantikan oleh bisnis. Tapi sebenarnya tidak semua pekerjaan itu bisa digantikan oleh bisnis. Seperti akuntan ataupun seperti polisi itu. Emang IT itu bisa melakukan apapun, tapi dia itu sebatas buatan manusia. Tidak lebih dari itu dan tidak cocok untuk kita sembah. Baiklah, sekian presentasi dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.